Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ummahat, para ibu-ibu, para akhwat, para mak-mak yang semoga insyaallah senantiasa tersenyum, bahagia, gembira, segar, ceria, dingin di dunia dan dingin di akhirat insyaallah. Hari ini kita berkumpul di rumah Allah. InsyaAllah kita yakin semoga tanpa mencium bau neraka Allah kita dikumpulkan di surga Allah. Karena perkumpulan kita pada kesempatan pagi hari ini sebagai bentuk kejujuran. Maksa Allah, aku ingin masuk surga. Iya. Merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, innallaha yuhibbul mulihin. Allah suka hambanya yang merengek. Ya. Makanya saya bilang kalau ibu-ibu lagi doa jangan bilang kehabisan doa ya. Ya. Ketika di tawaf, di sa'i gitu ya. Ustaz, aku kehabisan doa katanya. Loh, kok kehabisan doa? Ya. Satu doa bisa dibaca 1.000.000 kali. Ya. Apa doa yang ibu diperkuat, diulang-ulang, itulah merengek. Salah satu merengek kita, alhamdulillah, semangatnya kita, bergagasnya kita hari ini ke rumah siapa ini? Naam, ya, dalam rangka intinya dan ujungnya adalah mencari surga Allah. Karena kata Nabi SAW, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan keluar dari rumahnya dalam rangka apa? Shopping? Bukan. Dalam rangka yatlubu bihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahu akbar. Maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah. Ini perkataan siapa? Rasulullah SAW. Benar apa salah? Yakin atau tidak? InsyaAllah. Ya. Semoga Allah berikan kita kesungguhan, keikhlasan, dan kejujuran. InsyaAllah. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Taib. Terlebih tentunya sedikit mengingatkan ibu-ibu
semuanya jangan sampai lupa, jangan sampai minimal dihadirkan. Bulan kemarin ngaji nggak? Ngaji. Bulan ini ngaji juga. Kira-kira pahalanya sama nggak? Kenapa itu? Tergantung niat. Niatnya sama. Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah ini. Fix. Bulan kemarin ngaji. Ini juga ikhlas hari ini. Ayo, Mas. Bu, dapat hadiah, Bu. Serius. Allahu Akbar. Iya. Ya. Jangan lupa Allahu Akbar. Seperti ibu-ibu berangkat ke Mekah. Sama nggak ibadah di Indonesia sama di Mekah? Sama nggak? Beda. Kenapa? Karena di sini tanah halal, di sana tanah haram. Tanah suci. Madinah 1000 kali, Mekah 100.000 kali. Oke? Ketahuilah bahwasanya, alhamdulillah, jangan sampai lupa kita pun berada di bulan-bulan haram. Bedanya itu teritorial, ini zaman, ini waktu, bulan. Ya, gelarnya sama, bedanya teritorial, ini zaman. Tanah haram, bulan haram. Ya. Tanggal berapa ini? Ingatnya itu tanggal gajian, tanggal 8. Naam, ya. Tanggal, nah itu berselisih itu tanggal berapa ini. Naam, 18 Rajab. Ya. Ya ada khilaf memang di ini. Pokoknya begitulah ya, bulan Rajab. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Hadirkan juga ibu-ibu ya keberadaan kita di bulan-bulan haram. Allah sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, tidak asing bagi kita ayatnya. Apa kata Allah? Inna iddatas syuhuri, sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun di sisi Allah isna asyar, 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, dari mulai diciptakannya langit dan bumi. Jadi bulan itu berputar ya 12 bulan dalam satu tahun. Lalu kata Allah, minha, di antara yang 12 tersebut, arba'atun. Ada berapa arba'ah itu? Masya Allah. Begitu rinci, begitu tegas. Ya, oleh Allah SWT diistimewakan, dipisahkan arba'atun, 4 hurum. Yaitu bulan-bulan haram. Lalu kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Loh, emang dolim di bulan lain boleh apa? Dolim di setiap saat tidak boleh. Tetapi secara khusus Allah tekankan, jangan sekali-kali, fala tadlimu fihinna. Jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kedoliman di bulan tersebut, dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, dan kita ketahui, yang 4 itu apa? Kata Nabi, yang 3 berturut-turut, yang 1 misah. Yang berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Setelah Syawal nanti Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang mencar 1 Rajabun, katanya. Wa Rajabun baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab yang berada antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Sya'ban, setelah Sya'ban apa? Ya Allah, setelah Sya'ban apa? Sahur. Setelah Sya'ban, Ramadan. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Para ulama mengatakan,
ya, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abbas, ada kaidah umum kata mereka bahwa semua amal saleh bila jatuhnya di bulan haram dilipat ganda. Sebagaimana semua dosa bila jatuhnya di bulan haram dilipat gandakan dosanya. Ya, oleh karena itu subhanallah, dulu orang-orang musyrik Quraisy kalau masuk ke bulan haram mereka masukkan apa? Pedang-pedang mereka. Mereka tidak perang lagi, selesai. Tidak ada yang berzina, tidak ada yang minum khamr, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang maling, tidak ada yang begal. Kalau sudah masuk ke bulan haram. Ya. Dan mereka bersungguh-sungguh beramal. Nah, maka insyaallah ya, kehadiran kita di hari ini pun memiliki nilai yang besar karena kebetulan alhamdulillah jatuhnya di bulan haram dan di bulan Rajab, ya. Namun sedikit juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, tentunya seagung apapun satu bulan, satu waktu, di dalam kita beribadah tetap kita mengikuti sunnah. Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka semoga kita ini Allah pilih menjadi hambanya yang senantiasa menjadikan Rasul sebagai tauladan, atau dengan bahasa lain ahlus sunnah, ya, yang tidak diterima ibadah kecuali di atas sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berada di pertengahan, ya, antara yang meremehkan, kata santri si alay katanya, meremehkan, nggak ada beda bulan halal bulan haram. Maksiat jalan, khamr jalan, judi jalan, dan lain sebagainya. Ya, tidak menghormati, tidak menghargai bulan-bulan haram. Atau kelompok orang yang berlebihan, ya, melakukan ibadah-ibadah bersungguh-sungguh, sementara tidak ada contoh tuntunan bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita masuk ke kelompok ini, jangan juga masuk ke kelompok itu. Maka kita berada di tengah-tengah. Maka kaum muslimah rahimakumullah, terkait bulan haram ini, betul bulan Rajab ini, betul ini adalah bulan haram. Tetapi para ulama mengatakan secara literatur sunnah yang sahih tidak ada ibadah khusus dikaitkan dengan bulan Rajab. Nah, itu ambil kaidah itu. Ya, para ulama ahlus sunnah, para ulama ahlul hadis mengoreksi literatur hadis yang ada, ya, karena ada keterangan ini apa, sedekah Rajab, ini sesembelihan Rajab, ini pada puasa nih kayaknya, wah puasa Rajab misalkan, ya, atau apa saja umroh Rajab, bentar lagi ini apa, Rajaban apa Rohan, melakukan perayaan besar. Baik, dan seterusnya, ibu-ibu, ya, maka kaidahnya wallahu alam. Sekali lagi kaidahnya para ulama ahli hadis, para ulama ahli sunnah ketika mengoreksi keterangan-keterangan tentang amalan di bulan Rajab, ini tidak ada satupun amalan yang sahih yang dikhususkan dikaitkan dengan bulan Rajab. Ya. Sehingga kalau kita dapat amal, oh ini bacaan Rajab, oh ini dzikir Rajab, oh ini salat Rajab, termasuk yang ramai puasa Rajab, atau acara bersama-sama terkait Rajab, ya, yang disenyalir katanya Nabi SAW Isra Mi'raj, itu pun terjadi perselisihan kuat. Tidak ada yang sepakat. Isra Mi'raj terjadinya kita wajib yakin Isra Mi'raj terjadi, tapi terjadinya di bulan Rajab tidak ada kesepakatan karena memang tidak ada ibadah khusus di sana. Maka kaum muslimin rahimakumullah, namun bukan berarti kita tidak bersungguh-sungguh ibadah. Ya, ibadah kita tingkatkan, namun mengkhususkan ibadah dikaitkan ke Rajab, ya, ini tidak ada hadis yang sahih. Ya, walaupun mungkin mohon maaf di sebagian mimbar, di sebagian kajian banyak menyebutkan contoh nih, Bu. Siapa yang enggak semangat ketika mendengar hadis katanya inna fil jannati
nahrun. Bahwasanya di surga ada apa? Ada sungai yuqalu lahu Rajab, namanya sungai Rajab. Masya Allah. Di surga ada sungai namanya sungai apa? Nah, ma'u ahla minal asal. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Man shoma yauman fi Rajab. Siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, saqahullahu min dzalika syahr min dzalika nahar, maka Allah akan kasih minum dia dari sungai tersebut di surga. Masya. Pengen enggak? Pengen ya. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya bohong. Ya, palsu. Ya, maka yang seperti itu yang terkadang berseliweran di mana? Di grup, di WA, ya kan? Dan seterusnya. Namun saya kasih kaidah tadi ya, bahwa tidak ada, pegang kaidah ini, tidak ada hadis yang sahih ya, tentang ibadah khusus di bulan Rajab. Tapi bukan berarti, yuk, ya tahajudnya ditingkatkan. Baca Qur'annya ditingkatkan. Zikirnya, infaknya, talabul ilmi sekarang kita datang, Masya Allah, memiliki nilai besar karena jatuhnya di bulan haram. Di bulan Rajab. Ya, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, na'am, alhamdulillah, ya, jangan sampai kita, mohon maaf tadi, masuk ke kelompok yang meremehkan, sama saja, Rajab gak Rajab sama saja. Atau juga jangan sampai kepada kelompok yang berlebihan sehingga melaksanakan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ibu-ibu, standar ibadah kita gimana standarnya? Dua. Pertama, ikhlas. Ya. Karena siapa? Ya Allah, semoga kita kesini karena Allah. Ya, dan semoga semua amalan kita karena Allah. Yang kedua apa? Ittiba. Cukup. Ya. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya semangat ibadah, ada sosok yang lebih semangat dalam ibadah. Siapa dia? Rasulullah SAW. Dan sudah sempurna. Makanya Allah tidak perlu menurunkan Nabi lagi. Allah tidak perlu menurunkan syariat lagi. Agamanya inap, selesai. Tidak boleh lagi ada agama selain. Kenapa? Karena saking sempurnanya. Mau bab apa, Bu? Mau bab bangun tidur sampai tidur lagi. Dijelasan tidak? Nah, ya. Sampai bab ketek dijelasin sama Nabi. Benar nggak? Ya, jangan sampai tuh boleh ketek kita nggak dicukur. Nah, bab kuku dijelasin nggak? Ya. Bab buka kamar mandi dijelasin tidak? Coba apa buka kamar mandi? Doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Molor sih di kamar mandi. Ya. Gitu. Lah, ya. Sampai bab kamar mandi, subhanallah. Kita cebok pakai tangan yang mana nih? Nah, dan seterusnya. Beres. Ya, maka hidup dan kehidupan, baik kehidupan dunia juga agama selesai. Makanya Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Cukup saja, selesai. Kalau mau mengambil tauladan, ya ambil saja tauladan dari siapa? Rasul dan orang-orang sekitarnya. Ya, makanya sengaja Nabi memperbanyak istri supaya contohnya banyak. Coba isinya kalau cuma Khadijah doang. Ya, jadi jangan marah-marah sama Nabi ya. Ya, dan Nabi itu memiliki kekhususan. Kalau kita cuma 4, Nabi dapat berapa? Dahlah, jangan dibahas, gak enak itu katanya. Baik, kaum muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan duduk santai membahas perkara yang ringan tapi berbobot. Ya. Perkara yang ringan tapi primer sebetulnya. Namun memang begitulah Allah. Allah itu ingin kita ringan, santai tapi serius, ya. Naam, sedikit tapi padat. Dan Allah memang subhanallah ingin memudahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menginginkan keringanan. Sebagaimana Allah menginginkan kita masuk surga. Allah menginginkan kita bahagia. Yaitu
Saya ingin tanya ibu-ibu, ya, ada enggak tidak di hari ini yang sudah berinfak hari ini 1 miliar? Ada enggak? Ayo, jangan bakhil. Bakhil gimana, Ustaz? Oh, cina. Itu ayat cina. Hah? Ada tidak yang tadi malam maaf tahajud 13 rakaat? Ayo. 1, 2. Ada enggak yang duhanya sudah 8? Ayo. Ngaku tuh ayat. Enggak ada. Ada enggak yang hajinya sudah 10 kali? Ayo acung. Enggak ada. 1 kali aja apa namanya nunggunya berapa tahun Ustaz katanya ya. Subhanallah. Ada tidak yang sudah masuk ke medan perang? Berjihad atau minimal datang sana lemparin Yahudi ke Palestina. Subhanallah. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Betul di sana ada amalan besar. Tapi Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hambanya ya kecuali dengan kemampuannya. Ya. Bahkan subhanallah Allah Subhanahu wa taala ya zat yang maha murah dengan amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang ringan ya bahkan terkadang tidak beramal. Tapi surga dibuka oleh Allah SWT. Ya. Contoh satu saat ibu-ibu, Nabi sedang berkumpul dengan sahabat dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih. Nabi sedang berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi bilang, kalau kalian ingin melihat siapa penduduk surga, bentar lagi muncul. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki Ansar, wajahnya basah dengan air wudu, dan sendalnya sendal jepit dipakai di tangan kanannya dipegang. Bukan sahabat yang dikenal Abu Bakar, Umar. Ya. Sudah. Keesokan harinya Nabi berkata yang sama. Ya. Kalau kalian ingin melihat seseorang yang dia penduduk surga, bentar lagi muncul. Subhanallah. Tiba-tiba muncul si fulan yang sama. Sahabat biasa dari kaum Ansar. Ya, bukan kaya, bukan gagah, bukan seorang dikenal sebagai sahabat besar, tidak. Sampai 3 kali. Ya. Maka setelah 3 kali itu Amr bin As penasaran. Apa sih ibadah dia? Kok sampai Nabi? Kalau ingin melihat ya, si fulan, siapa penduduk surga? Si fulan. Nanti bentar lagi datang nih. Muncul ternyata sahabat biasa. Akhirnya Amr bin As penasaran, datang kepada sahabat tersebut, izinkan aku membersamaimu. Aku ingin nginep di rumahmu. Ya. Barangkali dia tahajudnya sampai gemeteran gitu ya. Barangkali dia puasa terus, barangkali dia baca Quran terus, barangkali infaknya dan seterusnya. Ya. Akhirnya diizinkan, fadhal, nanti mau apa? Ya kan? Gitu. Akhirnya ngineplah sehari, 2 hari, 3 hari, malamnya molor. Siangnya biasa saja. Ya. Kata dia, oh, tidak ada sesuatu yang aneh. Ya, tidak ada sesuatu istimewa dari amalnya. Biasa-biasa saja. Maka kaum muslimin kaumullah, akhirnya beliau bertanya, sebetulnya apa yang kau lakukan? Ya, apa yang kau lihat? Itu keseharian aku. Ya. Mau infak apa? Cekak juga uangnya. Mau tahajud apa? Siangnya di ladang, capek. Ya. Mau duha pagi-pagi sudah harus ke ladang. Ngurusin ternak, ngurusin ini, nafkahi istri, seterus biasa seperti yang lain. Tidak beramal apa-apa. Hanya saja kata beliau, aku punya kebiasaan. Waduh, apa nih kebiasaan? Ya, tidaklah aku tidur la anamu, aku tidak tidur di malam hari. Kecuali aku bebaskan hatiku dari saudaraku. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada hasad, dengki, tidak ada kemarahan, bersih. Yang punya salah aku maafkan. Kalau aku salah aku minta maaf. Aku ingin hidup tenang, bersih. Oh, itu yang membuat engkau bayangkan Pak Bu. Sampai yang menentukan siapa Nabi.
Apa tahajud? Tidak. Apa dia duha? Tidak. Maksudnya tidak seperti duha yang besar gitu ya, duha, tapi biasa saja. Luar biasa. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita menganggap remeh satu amalan. Maka kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa ya. Allah tidak membebani kemampuannya apa. Tapi memang harus punya etos. Tapi memang kita harus punya semangat, spirit beramal. Harus kita sekali lagi catat, harus punya spirit beramal. Adapun bagaimana amalnya, jumlahnya seperti apa, ya, maka menyesuaikan apa yang Anda mampu. Maka yang kita harus miliki adalah spirit beramal, karena hakikat kita hidup untuk apa? Hafal semuanya kali surat Tabarak. Ya, dan ayat 2, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, khalaqal mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Kita ini dulu tidak ada, lalu dihidupkan, satu saat kita akan diwafatkan. Ya. Untuk apa? Apa substansinya? Apa hikmahnya? Apa tujuan Allah menghidupkan Anda? Glamor seperti glamornya Qarun, glamor seperti glamornya Fir'aun, Haman, Abu Lahab, Abu Gosok, ya, lalai, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud, ya, bergelimang dengan dunia dan maksiat kepada Allah, itu mah hewan yang tidak kenal halal haram, yang tidak memiliki aturan. Lah, Allah sudah menjelaskan kepada kita, tujuan Anda dihidupkan liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Amalnya. Siapa yang paling bagus amalnya? Maka di sini kata para ulama juga Allah bilangnya tidak siapa yang paling banyak. Siapa yang paling berat? Siapa yang paling mahal? Lah, yang paling bagus. Ya. Standar bagus itu, 1, ikhlas. 2, mengikuti sunnah. Yang ketiga, istiqomah. Salah ngomong. Ya. Istiqomah. Walaupun dikit. Maka dalam Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, khairul a'mal, the best of amal, adwamuha, yang kontinu, anu langgeng teh, yang terus menerus. Wa in qalla, walaupun little, walaupun sakedik, walaupun sedih, tapi terus gitu. Wa in qalla, tapi dawam, tidak anget-anget tai apa tuh Bu, nggak tahu saya. Pas aja hilang. Tahajud semalam, besok sebulan nggak tahajud. Infak 1 juta setahun nggak infak. Naam. Ya. 1 apa tadi? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba, mengikuti. Masya Allah. Dan yang ketiga itu dawam. Ya. Naam, istiqamah. Masya Allah. Dan tentunya amalan itu ada amalan apa Bu? Badan. Amalan itu terbagi, secara umum terbagi 3 dulu. Pertama ada amalan tok badan. Hanya badan. Kayak sholat badan aja kan. Puasa, zikir, ya, amalan badan. Yang kedua amalan harta. Amalan apa Bu? Harta. Apa contohnya Bu? Zakat. Apa lagi? Infak, sedekah. Ya, wakaf. Bantu pembangunan Riyadhus Shalihin Pandeglang, Masya Allah, ditunggu tuh. Ya. Itu amalan harta. Tok harta. Baik, yang ketiga apa? Ada amalan badan dan harta. Contoh, haji.
Keumuman kayaknya nggak nyampe tuh kalau pulusnya cekak tuh ya. Keumuman. Walaupun mungkin saja namanya haji kosasi, haji ongkos dikasih. Iya. Kan gitu, ada haji kosasi kan. Berangkat sih, ongkosnya dapat kasih. Tapi tetap aja itu pakai harta, benar ya? Iya, tetap aja mau dikasih, mau nggak dapat harta, pakai harta. Maka itu amalan, itu badan dan harta. Baik. Kemudian amalan badan terbagi 3. Amalan badan terbagi berapa, Bu? 3. Ini kita sudah rinci-rinci itu tadi, ya. Amalan yang paling bagus, amalan bagus apa tadi? Ikhlas, ittiba, dawam. Lalu amalan secara umum terbagi 3. Amalan badan, amalan harta, amalan mik. Badan dan harta. Dan amalan badan terbagi 3. Ada amalan jawarih, ya, yaitu anggota badan yang nampak. Yang kedua ada amalan lisan. Amalan tangan tadi, ya, kaki, badan. Ada amalan lisan. Ya, contoh apa amalan lisan, Bu? Ini saya lagi ngapain nih? Lagi ngomong nih. Diem aja nggak jadi nih, Bu. Ya, amalan lisan, zikir, doa. Ada amalan hati. Apa contohnya amalan hati? Ya tadi itu, sahabat yang tadi itu. Tadi sahabat tadi, dia beramal hatinya. Dia nggak banyak bergerak. Ya. Ya, termasuk adalah cinta, takut, mengagungkan Allah dan seterusnya, itu amalan hati. Ya, dan pusaran amalan dalam tubuh kita yaitu hati kita, ya. Yang paling utama adalah ikhlas kepada Allah SWT, cinta dan mengagungkan Allah SWT. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Taala. Subhanallah. Allah menjanjikan kebahagiaan mutlak itu ketika Anda mengabdikan diri kepada Allah. Itu mutlak. Ya. Maka awas nih, jangan sampai ini kita terbius dengan gelimangnya orang-orang kafir di atas hartanya, di atas kedudukannya. Betapa banyak kaya raya matinya bunuh diri. Kaya raya tidur pakai bukan. Tidur pakai duit, keranjang ya. Tidurnya pakai obat tidur 10, kelepak-lipak. Galau. Iya, galau. Subhanallah. Bahkan tidak sedikit orang yang Allah luaskan dunia matinya bunuh diri. Ya. Coba ada yang lagi galau nggak di sini sekarang? Galau, cemas, takut, gitu. Kalau ada belati tusuk tuh. Tidak ada ketenangan, tidak ada tumakninah. Kenapa? Karena hidupnya kurang connect dengan pemilik hati. Kurang connect dengan pemilik badan. Siapa? Allah. Maka wallahi ibu-ibu, subhanallah, janji Allah tidak akan mungkin luput bahwa kebahagiaan mutlak di dunia, ketenangan, apapun kondisinya, mungkin luas, mungkin sempit, mungkin miskin, mungkin lagi tidak ada musibah, mungkin kena musibah. Ya, apapun kondisinya, dia akan tenang. Dia tumakninah. Dipenuhi dengan sabar, dengan keridhaan, dengan ketawakalan, senyum di setiap keadaan. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain baginya kecuali dijanjikan baginya surga. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 97? Qala Allah Azza wa Jalla, "Man 'amila salihan." Senantiasa 97, An-Nahl 97. Man 'amila salihan, siapa yang senantiasa beramal saleh. Masya Allah. Ya, siapa yang senantiasa beramal saleh. Kalau laki-laki saleh, kalau akhwat salihah, bukan tolehah. Ya. Man 'amila salihan, siapa yang beramal senantiasa beramal saleh, min dzakarin au unsa. Baik dari kalangan laki-laki, dzakar au unsa, begitu juga wanita. Wa huwa mu'minun, sementara dia pun beriman kepada Allah. Dengarkan ibu-ibu. Itu sebab apa akibatnya? Apa yang akan dihasilkan?
Kata Allah, lihat, falanuhyiyannahu, akan kami hidupkan dia hayatan thayyibah. Apa thayyib? Thayyib apa Bang thayyib? Ya. Hayatan thayyibah. Aku akan hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Allah, thayyib, thayyib, thayyib. Awas nih, jangan ragu ini. Tapi syaratnya, man amila salihan, senantiasa berada di atas amal saleh. Baik laki-laki maupun wanita, akan kami hidupkan dengan kehidupan indah. Lalu, wala najziyannahum, dan akan kami balas ajrahum, ya pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih hebat lagi balasannya, yaitu surga. Itu di dunia. Di dunia thayyibah, di akhirat, Bapak, ya ibu-ibu, punten. Ibu-ibu ini masuk surga karena amal ibu semata? Tidak. Berapa sih? Berapa sih amal kita itu? Ya Allah, mimpi pengen surga, tahajud juga enggak. Duha lewat, infak bakhil. Ayo, dikir ngelamun. Mau surga. Tapi ya sudah, memang bukan 1 tambah 1 menjadi 2, tidak. Tidak. Kita itu dapat surga bukan 1 tambah 1. Bukan karena sekedar amal kita, tapi rahmat dan kasih sayang Allah. Walaupun tentunya amal juga memiliki bagian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ayo. Aji mumpung. Ya, kita hari ini harus punya ajian, namanya aji mumpung. Ya. Mumpung yang paling utama, mumpung masih hidup. Ayo, masih hidup. Belum tutup lawang si botaka. Belum inap. Karena sudah wafat, selesai. Sementara ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, ya, oleh kita, untuk bisa sampai kepada Allah dengan bahagia, tidak ada lain kecuali oleh apa? Hasil amal kita. Dan itu kita sudah sepakat, ya. Oleh karena itu, subhanallah, sedikit apapun akan kita lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin, kalau dia khairan yarah, kalau dia syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan walaupun sebiji zarrah, lihat di sini Allah kata, walaupun kecil, dan jangan meremehkan yang kecil. Kalau itu kebaikan, pasti dilihat dan ditimbang. Dan kalau itu keburukan, pasti dia akan ditimbang. Oleh karena itu, subhanallah, ya, orang-orang yang jujur, ibu-ibu, ingin kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat, dia akan berlomba. Ya, berlomba. Lihat dalam surat Al-Waqi'ah ayat 10-12. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada di mana? Fi jannatin na'im. Masya Allah. Orang-orang yang berlomba. Was-sabiqunas sabiqun. Masya Allah. Apa sabiqun, Bu? Yang cepat, yang berlomba. Yang awal, maksudnya mereka awal dalam segala sesuatu. Ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Di mana adanya nanti? Fi jannatin na'im. Ya. Surat Al-Imran ayat 133. Apa kata Allah? Wasari'u. Cepat, jangan lambat. Wih, HSY. Molor.com. Malas. Tidur. Cekikik. Main. Ya. Lalai dan lupa. Lah. Wasari'u, cepat. Menuju apa? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Untuk dapat mengampai ampunan dan surga Allah yang langitnya, yang luasnya seperti langit dan bumi, uiddat, sudah disiapkan bagi yang bertakwa. Dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, Allah menceritakan di ayat ke-22 sampai 26. Apa kata Allah? Innal abrara lafi na'im.
Sesungguhnya orang-orang abrar, termasuk semoga kita abrar insyaallah. Apa abrar? Orang-orang baik. Orang-orang bagus. Orang-orang soleh. Ya, lafi na'im. Semua mereka berada di atas nikmat. Ya, alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka bertelakan saling melihat. Masya Allah, nanti di surga. Ibu mau ketemu suami ibu lagi kan nanti ya? Jangan Ustadz, malas, yang lain aja. Jangan gitu. Ya, insya Allah. Jadi kalau laki-laki dijanjikan bidadari, nah bidadarinya ya ibu-ibu siapa lagi kan gitu kan? Insya Allah, ya. Tidak mungkin, mustahil dikurangi nikmat ibu-ibu. Ya, walaupun tidak banyak diceritakan bidadara. Ya, naam. Di atas ranjang-ranjang emas mereka bertelakan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, kata Allahu Akbar. Nampak di wajah mereka, yaitu wajah ceria bercahaya. Masya Allah, berbingar-bingar. Bahagia. Yusqawna min rahikim makhtum. Mereka diberikan minuman dari rahikul makhtum. Khitamuhu misk. Yang ditutup atau ujungnya kesturi. Lalu kata Allah apa? Wa fi dzalika falyatanafasil. Dan untuk menggapai itu berlombalah. Ayo. Jangan malas. Sementara perlombaan ini kapan selesai? Bisa besok. Bisa lusa. Ya, bisa setahun lagi. Bisa 2 tahun. Wallahu alam. Kapan Allah mencabut nyawa kita? Ya? Saya ingin tanya, sudah siap belum nih mati ini? Hei. Ya Allah Ustaz. Ya Allah. Musibah. Hah? Iya. Sudah siap belum menghadap Allah? Aduh. Pokoknya mas, siap nggak siap? Mati. Nah, siap nggak siap? Kalau ajal sudah tiba, cek Allah bodoh amat. Trek terlambat, trek ente mah enggak. Ya. Mau terlambat, mau tidak urusan ente, kenapa terlambat? Maka awas nih Bu, jangan kita lupa daratan, lupa lautan. Yang dilihat TikTok terus. Iya. Kehidupan selingkuh, kehidupan apa namanya? Ya Allah, orang-orang fasik. Ya Allah, habis waktu kita. Belum lagi kita terbius dengan gaya hidup mereka. Tiap malam dikirnya, apa dikirnya? Lexus dikir. Itu suami pusing dengernya dikirnya itu terus. iPhone. Ya. Dikirnya ya Allah. Dunia terus dikirnya luar biasa. Maka awas. Ya, apalagi kita tidak bisa dustakan. Umur kita terbatas. Yang sudah 40 ke atas keumuman sudah nyampe nih kayaknya. Sudah kita pernah bahas di sini. Ya, bila usia sudah nyampe 40. Udah mulai nyetirnya ke kanan, jangan ke kiri terus. Ya, apalagi sudah lebih dari itu. Nah, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, semoga belum terlambat. Semoga belum terlambat. Dan Allah Maha Rahim. Bukan sekedar memudahkan amalan-amalan, bahkan ya, kualitas amal pun di sisi Allah berlipat. Ibu, ada takaran umum, ada takaran khusus. Takaran umum, lihat dalam surat Al-An'am ayat 160. Kualitas amal. Kualitas amal, Allah sebutkan takaran umumnya. Surat Al-An'am ayat 160. Apa kata Allah? Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Allahu Akbar. Bu, ini takaran umum. Setiap amal soleh kita, naam, kita ini sekarang ngaji, maka pahalanya 10 kali lipat. Itu standar umum. Masya Allah. Sementara kata Allah, wa man jaa'a bisayyi'ati, dan siapa yang melakukan dosa fala yujza illa mislaha. Kalau dosa enggak dilipat gandakan, luar biasa. Ibu dosanya dosa 1 ya dicatatnya 1. Tapi kalau amal soleh 1 catatnya berapa?
10. Itu takaran umum. Makanya lihat hadis yang sering kita dengar tentang baca Quran. Kata Nabi, ya, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf saja, na'am falahu, ya, bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Maka baginya di setiap itu huruf satu kebaikan jadi 10. Masya Allah. Makanya kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu alifun harfun walamun harfun wa la. Ya, tapi setiap yaitu huruf, setiap alif dan lam dan mim yaitu 10 kebaikan. Luar biasa. Bu, ya. Kerjanya dikit, pahalanya gede. Dan di sana tentunya ada takaran lebih hebat lagi. Contoh apa, Bu? Itu standar umum ya. Ada standar-standar, contoh apa? Standar khusus, infak. Ya. Satu infak 10 apa lebih? Lah. 700 kali lipat. Infak. Satu kali infak 700 kali lipat. Ya. Sebagaimana ayat dalam surat Al-Baqarah. Perumpamaan orang yang, ya, 261, perumpamaan orang yang berinfak. Seperti dia menatam berapa? Satu biji tumbuh berapa tangkai? Tumbuh 7 tangkai. Dan setiap satu tangkai muncul 100 biji. Masya Allah. Itu kata Allah kalau mau ngitung. Lalu kata Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lebih dahsyat itu. Infak di jalan Allah yaitu berlipat-lipat, bukan hanya 10. Apalagi puasa. Ya. Kata Nabi SAW, setiap amalan anak Adam takarannya sudah jelas. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu hanya aku yang tahu. Wa ana ajzibih. Dan aku yang akan balas takarannya sesuai dengan kehendakku. Maksudnya berlipat. Apalagi Bu, sabar. Masya Allah. Ini sabar juga kan amalan. Ya. Dan hidup tanpa sabar seperti yaitu jasad tanpa kepala. Makan aja tanpa sabar keselak. Ya. Mustahil hidup tanpa sabar. Sabar, ya, melaksanakan perintah Allah. Sabar meninggalkan larangan Allah. Sabar dengan ujian-ujian. Takdir-takdir yang kurang menyenangkan. Ujian maaf suami, ujian anak, ujian bisnis, ujian harta, ujian apa? Kesandung tadi. Aduh, innalillah. Sabar. Ya. Naam, kita tidak membenci apa yang terjadi dan kita kembalikan qadar Allah. Maka apa kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10? Innama yuwaffas sabiruna. Aywa. Allah akan balas. Ya. Orang-orang yang sabar itu balasan yang tidak terhingga. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah. Nah. Itu sebagai takar apa namanya? Standar-standar awal. Nah, sekarang kita akan datangkan ibu-ibu beberapa dalil, ya, motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan meremehkan sekecil apapun amal soleh kita. Bahkan kalau bisa, saya sering bilang di sini, Bu, Masya Allah, ya, kalau bisa nih, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur, argo pahala berjalan. Jangan cuma argo taksi itu, Bu. Naik taksi muter terus tuh argonya tuh. Ya. Maka kehidupan kita juga sama. Ya, kalau bisa malaikat tuh sibuk mencatat pahala kita. Ketika di rumah kita dicatat. Di kantor dicatat, di pasar dicatat. Dan itu gampang. Kata Abdullah bin Mubarak, kata beliau, kam min amalin sogir. Berapa banyak amalan itu kecil terlihatnya, yukabbiruhun niyah. Bisa besar karena niat. Insyaallah. Ya. Ibu-ibu tadi nyiapkan sarapan buat keluarga, Masya Allah. Pahala enggak itu kira-kira? Ya. Beres-beres rumah. Ya. Tadi nasi uduk apa nasi ulam tadi? Ya. Nah, bikin nasi goreng, Masya Allah. Ya. Gitu. Maka inna salati wa nusuki, bahkan wa mahyaya kata Allah,
Semua hiruk pikuk kehidupanku, wa mamati, dan suatu saat kematianku, lillah. Itu gampang. Dengan apa? Dengan meluruskan niat kita. Selama amal itu bagus, ya, seorang suami kerja ke pabrik, Masya Allah, ini amal bagus bukan? Amal bagus. Tapi kalau niatnya cuma ujung bulan, ya sudah, cuma ujung bulan doang dapatnya. Apa ujung bulan tuh? Gajinya doang. Tapi kalau dia niatkan, Allahumma ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim, ya, dia ucapkan tuh doa keluar rumah tuh. Ya Allah, subhanahu keluar, ingin mencari sebagian rizki yang kau berikan kepada aku. Dengan itu aku infak untuk diriku, untuk keluargaku. Masya Allah. Kata para ulama, selama di tempat kerjanya malaikat sibuk mencatat pahalanya. Ya, belum lagi ada amalan-amalan yang lainnya nanti. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya sekali lagi, kalau bisa usahakan, ya, 24 jam argo pahala kita berjalan. Ya. Karena nanti oleh-oleh kita yang paling utama adalah amal kita. Di kuburan pengen ditemenin siapa? Suami masih hidup, bakal kawin lagi. Boro-boro nemenin kita. Ya. Nah, yang menemani kita amalan kita. Kan sering kita dengar hadisnya di majlis ini. Nanti tiba setelah selesai itu urusan kuburan, tiba-tiba ada seseorang yang berparas ganteng, cantik kalau dia wanita, bajunya bagus, harum. Lalu ditanya, siapa kamu? Kok indah sekali, kok harum sekali. Qala ana amaluka salih. Allahu Akbar. Yang nemenin kita amal soleh kita. Makanya kata Nabi yang nganter tuh 3. Hartanya, keluarganya, amalnya. 2 balik. Ya, hartanya direbutin. Suaminya tadi apa namanya? Kawin lagi. Iya. Bahkan ditunggu ibu-ibu matinya kali itu. Na'udzubillah. Tidak ya, insya Allah. Enggak, insya Allah. Ayo. Balik, yang pasti balik. Wa yabqa amaluh. Dan yang bersama dia amalnya. Subhanallah. Dan nanti dari kiamat, ya, yang nanti dari kiamat, subhanallah, kembali udkhulul jannah. Masuklah ke dalam surga, kata Allah, bima kuntum ta'malun. Sebab amal kalian, sebab, ya, di antara sebabnya. Dan nanti yang ditimbang apa? Yang ditimbang apa? Amal. Yang diberikan buku catatan apa? Amal. Ya, semuanya amal. Ya, maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, jangan sampai kita meremehkan. Baik. Selanjutnya, ya, kalau Anda bisa yang besar-besar, kenapa tidak? Tapi kan tadi itu, siapa di antara Anda yang subhanallah hari ini berinfak besar? Hari ini nyolatkan jenazah? Yang enggak ada. Ya, hari ini tahajudnya Masya Allah sampai bengkak kakinya. Ternyata yang bengkak matanya, banyak tidur. Ya, hari ini duhanya Masya Allah. Siapa di antara kita? Allahul Musta'an. Ya. Oleh karena itu, ya, Nabi sallallahu, mari kita simak beberapa, ya, amalan-amalan atau beberapa motivasi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait amalan keseharian yang sebetulnya ringan, ya, dan bisa kita lakukan. Oke. Yang pertama terkait dengan wajah ceria. Punten itu gigi aurat bukan, Bu? Hah? Gigi aurat bukan di depan teman-teman ya? Bukan. Ya, jadi gigi itu bukan aurat. Gigi nih bukan aurat. Jangan ditutup. Ya, jangan. Ya, kan? Gitu. Iya. Ketemu sesama teman di pengajian, ibu-ibu dengan ibu-ibu tentunya. Itu gigi ditutup aja. Gigi itu bukan aurat. Hah? Nah, ya, pertama terkait dengan subhanallah, di mana saja kita bisa lakukan. Dan itu tanda kebahagiaan. Dan itu bagian daripada akhlak yang mulia. Apa kata Nabi dalam Sahih Muslim? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Kenapa? Lalu kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun sekedar kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria. Ini mah wajah udah pahit, asam lagi. Lalu sudah bukan dikasih itu wajah, malah dibuang.
Buang apa namanya? Buang muka, malah dikasih punggung, tadhaharu. Nah. Ayo. Apalagi muslim sesama muslim. Senyum. Ya. Wajah ceria, senyum dengan suami kita, Mas, dengan anak-anak kita, ya, dengan tetangga kita. Alhamdulillah. Bahkan terkadang kita bolehlah. Nabi suatu saat subhanallah dia ada seorang munafik. Ya, sangat benci, tapi kalau Nabi ketemu Nabi tersenyum. Ya, dia sembunyikan itu. Ya, dia sembunyikan. Naam. Tapi tentunya kita berusaha senantiasa senyum yang jujur, dan senyum itu indah. Ya, senyum itu indah. Namun tentunya pada tempatnya, ya, tentunya pada tempatnya, ya. Jangan di pinggir jalan tebar senyum gitu. Ya, gitu. Tentunya laki-laki sesama laki-laki. Wanita semua. Adapun saya dari tadi senyum karena banyak kan, nggak mungkin saya dapat semua nih kan ya. Gitu kan. Naam, kaum muslimin rahimakumullah. Naam, wajah ceria, senyum. Ya, sesama muslim, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, suami kita. Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencukupi saudara kalian dengan harta kalian. Ya, maksudnya di tengah kita, maaf ya, ada orang miskin, ada yang minta-minta, ada yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan, mungkin saudara kita, sanak saudara dan kita. Pengen sih, ya, maksud hati ingin meluk gunung tuh, ingin kita semuanya kasih dengan harta kita. Tapi kata Nabi, siapa kita? Sehingga kita mampu memberikan keluasan saudara kita dengan harta kita. Walakin, namun, yasa'uhum minkum bastal wajah. Kalaupun kalian tidak bisa sampai berimpak, mengeluarkan harta, memberi si fulan, si alan, yang miskin, yang fakir, yang yatim, dan seterusnya yang betulkan. Kalaupun tidak bisa, minimal bibasti al-wajah, dengan wajah ceria, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Ya, ada orang minta-minta, sudah nggak dikasih, digetak lagi. Iya. Mohon maaf, terkadang ya di pinggir jalan ada yang profesinya minta-minta. Mohon maaf ya, kalau itu profesi, usaha ya, baiknya nggak usah dikasih ya, karena jadi profesi, nyaman dia dengan minta. Tapi ya sudah, jangan kita ceramahin. Kalaupun mau nasihatin dengan cara yang baik, dengan senyum. Ini dibentak-bentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun yang minta-minta jangan kau getak dia, jangan kau marahi. Ya, contoh gonjreng. Hah? Terus setelah itu minta receh. Ini agak susah nih. Kenapa? Karena dia, maaf ya, maksiat. Ya, dia main musik, dia menggunakan alat musik. Ini bukan sesuatu yang diizinkan dalam agama kita. Lalu setelah itu kita upahin lah. Tidak perlu, Ibu. Tapi ya sudah, kita minta maaf sambil tersenyum. Ya. Naam. Apalagi kepada orang-orang yang memang dia butuh. Ada saudara kita, Bapak Ibu, Ibu-ibu, ya, tetangga kita lagi butuh, ya, sanak saudara kita, keluarga kita, atau dan lain sebagainya, ya. Lalu kita tidak mampu memberikan dia, sudah minimal dengan kata-kata kita yang indah, senyuman kita, doa kita, semoga Allah luaskan Anda, ya. Insyaallah nanti kalau ada rezeki luas, anak akan bisa berbagi, ya, dengan senyuman kita, Masya Allah, ya. Naam, sehingga kata Nabi, ibu-ibu, Masya Allah, apa kata Nabi? Dalam Ruwahu Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu sedekah. Masya Allah, ya. Ya sudah, nggak bisa pakai duit, pakai apa, Bu? Nah, ya. Nggak bisa pakai duit, ya sudah pakai senyuman kita, Masya Allah. Dan senyum yang paling indah, istri kepada suami. Ini senyum paling indah. Masya Allah, datang tukang kredit, senyumnya, Masya Allah. Datang suami langsung, mana gaji? Waduh. Suami sama tukang kredit senyumnya, Masya Allah. Ya, gitu. Tapi sama suami susah banget lah, ya. Suami lebih berhak kita tersenyum kepadanya, indah, ya. Anak-anak kita, orang tua kita, orang terdekat kita, ya. Dan tentunya dengan batasannya, batasannya, ya. Ustadz, kalau perempuan ke laki-laki sebaliknya bagaimana, Ustadz? Ya, jangan juga masam terus.
Tapi jangan juga menggoda dengan senyumannya sengaja untuk lah, haram, tidak boleh. Ya, pertengahan gitu ya. Baik, itu bab apa tadi? Bab apa tadi? Bab wajah ceria. Ya, pokoknya. Tapi kalau ada orang wajahnya sedang tidak ceria, jangan ibu suudzon. Bilang aja mungkin dia lagi sakit gigi. Hah? Gitu. Bilang aja mungkin dia lagi ada masalah dengan suaminya, mungkin dia lagi mikirin hutangnya belum selesai. Ya sudah, kita berbaik sangka. Ya. Karena terkadang subhanallah punten nih, terkadang nih ya, ada orang tuh ya Allah senyum susah banget. Karena memang karakternya kering, asem. Ya sudah, ya. Nah, nanti kita latih. Makanya ibu-ibu coba nanti besok pulang dari sini, ambil cermin, latihan senyum. Ya. Nah, karena itu amalan. Itu sedekah. Jadi latihan sedekah. Jadi sedekah tidak mesti dengan naam, ya. Gitu. Terus yang kedua, bab infak. Kata Nabi SAW, dengarkan. Man tasaddaqa bi'adli tamarah. Siapa yang bersedekah sekadar 1 biji kurma. Nabi bahasnya kurma. Kalau kita permen mungkin ya. Ya. Kalau kita apa biskuit, apa lagi Bu? Ya, berapa sih biji kurma coba? Yuk, 1 biji kurma enggak nyampe 1.000. Ya oke lah 1.000 lah. Kata Nabi, siapa yang berinfak 1 biji kurma min kasbin thayyibin, dari hasil yang halal. Halal ya. Bukan hasil korupsi, bukan hasil maling. La yaqbalullahu illa thayyib, karena Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Bang thayyib enggak diterima sama Allah. Ya. Karena Allah hanya menerima yang thayyib, maka kata Allah, fa innallaha yaqbaluha biyaminihi. Maka 1 biji kurma itu diterima dengan tangan kanan Allah. Ya. Summa yurabbiha li sahibiha, lalu Allah tumbuhkan. Allah jaga kama yurabbi ahadukum fuluwah. Sebagaimana salah seorang di antara kalian yaitu mengurus yaitu bijinya yang ditanam. Hatta takuna mithlul jabal. Sehingga di sisi Allah sampai besarnya seperti gunung. Allahu Akbar. Cuma infak biskuit, Bu. Tapi betul ikhlas, dengan cinta, dengan semangat. Memang punyanya itu. Atau memang hari ini pengennya infaknya cuma biskuit. Jangan anggap remeh. Allah kembangkan. Sampai sebesar, apa tadi? Allah. Ayo. Ustaz, aku sih cekak. Cekaknya seberapa sih? Emang gak punya duit 1.000? Emang gak punya duit 2.000? Sehari berapa mampu, Bu? Sehari. Atau seminggu sekali? Seminggu 2.000 gitu. Mampu gak? Seminggu 1.000. Ya. Bahkan saya kira sebagian kita lebih besar dari itu bisa. 50.000 sebulan bisa. Masalahnya bukan kecil besarnya. Masalahnya bagaimana mau tidaknya, ikhlasnya, cintanya, senang. Dan dia niat beramal. Ya. Sehingga kata Nabi dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, "Fattaqun nar." Takutilah oleh kalian neraka walau bisyikki tamrah, walaupun cuma sebelah biji kurma, sebelah kurma. Ya. Naam. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalaupun tidak punya sebelah kurma pun, minimal dia senantiasa berkata-kata baik. Datang yang minta ke kita, minta garam dong. Aduh, maaf. Minta garam, berapa sih garam? 1 sendok berapa duit coba? Nah, berapa sih? Nah, nggak punya tapi ya sudah. Minimal kata Nabi tetap ucapkan kita baik. Ya. Jangan menghardik, jangan menghina, jangan membentak. Ya, subhanallah, Bu, sama-sama saya pun lagi cari garam. Gitu kan? Naam, Masya Allah, kalimat yang tayyibah. Satu lagi kata Nabi, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Subhanallah, ada orang yang berinfak cuma 1 dirham.
Bukan dinar, Pak. Kalau dinar emas, ini dirham, perak, 1 dirham. Ternyata dia mengungguli mi'ati alfi dirham. Orang yang berinfak 100.000 dirham. Cuma 1 dirham. Dia mengungguli orang yang berinfak 100.000 dirham. Loh, kok bisa? 1 dirham berapa duit sih? Paling ya 50.000. Ya. 1 dirham itu 4 gram. 1 gram berapa, Bu? 4 sekian. Ya, paling 200.000 lah katakan ya. Kata Nabi, yang berinfak 1 dirham melebihi yang berinfak 100.000 dirham. Kok bisa? Kata Nabi, wa kaifa dzalika? Kok bisa itu ya Rasulullah? Kana li rajuli dirhaman. Ada seseorang yang dia punya 2 dirham. Seorang miskin, ya. Dulu di zaman Nabi dinar itu uang emas, ya. Maaf, ada orang cuma punya 2 dirham, hartanya cuma itu 2 dirham. Fatasaddaqa bidirhamin, maka 1 dirham dia sedekahkan. Ya, fatasaddaqa bi ahadima. Itu seorang. Lalu wantalaqa rajul ila ardi malihi. Ada 1 orang lagi, dia kaya raya, dia pun datang ke hartanya, dia ambil yaitu 100.000 dirham. Ya, dia ambil 100.000 dirham. Tapi kata Nabi, yang 1 dirham ini lebih gagah. Kenapa? Yang 1 dirham, dia keluarkan berapa persen? 50%. Karena dia miliki cuma 2 dirham. Masya Allah. Walaupun sedikit. Tapi hartanya cuma segitu-gitunya. Adapun yang 100.000 dia punya miliaran dirham. Dia punya ratusan juta dirham. Dia keluarkan cuma 100.000. Berapa persennya? Mungkin 1%-nya. Maksudnya kata Nabi, jangan anggap remeh walaupun cuma 1 dirham. Ya, apalagi dalam keadaan Anda ya membutuhkan, ya. Naam, ma'asyal muslimin, yaitu bab sedekah. Ayo, ya. Jangan anggap remeh, ya. Gitu. Apa makanya judul kita? Naam, ya. Beramal walaupun sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, tapi kalau banyak macamnya, senyum iya, infak iya, ya, banyak terkumpul. Bahkan tadi, ibu-ibu, subhanallah, Allah itu punya hak prerogatif kasih pahala. Gak mesti amalan gede, pahalanya gede. Gak mesti amalan kecil, pahalanya kecil. Bahkan ibu tahu, beberapa kisah di zaman Nabi, ada sahabat masuk surga gak pernah sujud. Gak pernah. Ibu sujud terus. Dia nggak pernah sujud. Ayo, di perang Uhud. Ada seseorang sahabat, beberapa saudaranya sudah masuk Islam, kecuali dia. Terlambat. Akhirnya dia mendengar ada panggilan perang Uhud. Subhanallah. Terketuklah hatinya untuk masuk Islam. Datanglah kepada Nabi. Dia pakai baju perangnya. Dia bergegas. Pakai kudanya. Lalu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah. Aku ingin ikut perang. Perang dulu apa masuk Islam dulu? Kata Nabi, Islam dulu. Baru perang. Maka Nabi dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia masuk ke medan perang. Gubrak. Terbunuh di medan perang. Ya, terbunuh di medan perang. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Nabi, subhanallah. Dakhalal jannah walam yasjud lillahi sajdatan. Masuk surga. Gak pernah sujud, syahid lagi. Luar biasa. Allah rahim. Coba kalau ibu-ibu, sudah ngelunjak sama kita 5 tahun, minta maaf. Oh, apaan lu? Ya kan? Kita ini, Allah itu bertahun-tahun kita durhaka, tapi tobat diterima sama Allah. Subhanallah. Maka ma'asyal muslimin, rahimakumullah. Lanjut dikit lagi, lanjut. Sekarang yang selanjutnya, yang ketiga, bab membuang gangguan dari jalan. Masya Allah. Ya. Membuang apa? Ada apa di jalan, Bu? Ada batu. Ada cangkang duren kayaknya di jalan tuh. Ada kerikil di jalan. Ada apa? Cangkang apa itu? Pisang. Waduh, orang bisa terpleset. Ada lubang, kita tutup dikit, Pak, Bu, supaya tidak gejlek di situ. Apa kata Nabi SAW? Dengarkan. Baina rajul yamshi bi tariqin. Kata Nabi, ada cerita seseorang dia lagi jalan, ya,
Di satu jalan wajah gusta syajara ala tariq. Dia dapatkan ada ranting di jalan. Ranting di jalan. Ya. Kayak sekarang nih musim hujan ya. Tiba-tiba ada pohon jatuh tuh. Makanya ini Masya Allah. Ada yang suaminya damkar di sini. Masya Allah ya. Kalau ada yang suaminya damkar, ingatkan hadis ini. Lillah, karena Allah. Betul. Ya. Lalu dia temukan, Lalu dia faqala wallahi la unhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim. Kata dia, demi Allah, aku akan singkirkan duri ini, ranting ini dari jalan agar tidak menyakiti kaum muslimin yang lalu lalang. Fa adkhalal jannah. Ya Allah, gara-gara gitu doang. Dimasukkan ke surga. Bahkan kata Nabi, aku sudah melihat dia. Ya, dalam mimpiku dia sudah masuk. Maksudnya dijamin masuk surga. Gara-gara duri doang, ya Allah. Gara-gara itu ranting saja. Ya, dan itu ternyata bagian daripada iman. Kata Nabi, iman itu cabangnya 70 lebih, paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah membuang kotoran, duri, gangguan dari jalan. Ini malah demo di jalan. Malah bakar-bakar apa, Bu? Wih, malah bakar ban, bakar mobil. Ya, malah bom bunuh diri. Ini belekok namanya. Sesat. Iya, enggak boleh. Jalan itu milik umum, enggak boleh. Ya, termasuk punten ibu-ibu, jangan jadi kebiasaan apa? Wah, hajatan, nutup pintu, nutup jalan. Ini jalan milik orang, milik umum. Enggak boleh. Orang jadi muter gitu. Ya. Izin ke siapa? Izinnya itu milik umum ya. Izin ke tukang Gojek, ke taksi, ya. Enggak boleh, ya. Gitu, ya itu. Maka subhanallah, lihat Bu, sekedar menyingkirkan duri dari jalan, Allahu Akbar. Jangan anggap remeh. Makanya ibu-ibu kalau lagi di jalan motor misalkan nemu ada batu, singkirkan. Berhenti bentar, singkirin. Ya, ada kotoran misalkan atau yang bisa mengganggu dan lain sebagainya. Apalagi Masya Allah, ibu bangun jalan di kampung di sebelah sana, ya Allah, naik mobil kayak naik pijitan tuh. Lalu ibu berimpak di sana, dilurusin jalannya, Masya Allah, ya. Maka ini, tapi nggak nyampe. Kalau itu terlalu besar kayaknya ya. Ya sudah, minimal yang kecil. Lanjut. Bab ibu-ibu. Apa bab ibu-ibu, Ustaz? Bab ibu-ibu yang suka masak. Apa tuh? Berbagi. Dagingnya apa airnya? Itu. Weh, ketawa, kenapa meremehkan? Jangan diremehkan. Oke. Kata Nabi SAW, idza tabakhta marakatan, bila engkau memasak sayur. Bu, idza tabakhta marakatan, bila engkau memasak sayur, fa'aksir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Ya. Cuma beli, Bu, tetelan 1/2 kilo, kuahnya 1 ember. Ya bumbunya ditambah ya. Gitu. Kata Nabi SAW, "Naam." Ini Rasulullah yang mengatakan. Ya. Tapi jangan berlebihan juga kali ya. Artinya minimal 1 panci lah ya, jangan 1 ember. Idza tabaqta marakatan, bila kalian memasak itu sayur yang berkuah, perbanyaklah kuahnya. Summa angdur ila baiti ahli min jiranika. Lalu lihat itu ya penduduk rumah tetanggamu. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asibhum minha bima'ruf. Berbagilah dengan mereka dengan cara yang baik. Masya Allah. Masalahnya itu bukan bukan sayurnya itu. Tapi ihsan kita, perbuatan baik kita, damai kita dengan tetangga. Ya, urusan dimakan tidak, itu urusan nomor 2. Tapi perhatian kita inilah yang menjadi, Masya Allah. Dan tentunya di sini juga ada, yaitu sifat berbagi. Dan saya kira kalau teman-teman, kalau ibu-ibu, insya Allah airnya banyak, kuahnya, dalamnya juga banyak, Masya Allah. Bentar lagi nih Ramadan nih Bu. Apa Bu? Cendol, apa lagi Bu? Kolak, apa lagi Bu? Bubur ayam, bubur kacang. Berbagi.
berbagi, betul. Ya, minimal tetangga yang dekat nyambung ke kita tuh pintunya tuh. Naam, Allahu Akbar. Yang kadang-kadang ya Allah Bu, kita kan punya semangat ya. Semangat serangan sore itu. Ya kan? Semangat buka, semua ditumpuk ternyata nggak ada yang habis. Dibuang. Coba kalau dari awal kita sisihkan buat tetangga, beres. Berapa pahala yang kita dapatkan, ya? Apalagi kalau itu dipakai untuk buka puasa, Masya Allah. Ya, kata Nabi, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka kepada yang sedang saum, kana lahu mislu ajrihi. Dia akan mendapatkan pahala orang puasa tersebut min ghairi ayyan qusa min ajri syai'a, tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Ya, ibu pernah disuapin suami enggak? Kelewatan tuh suami. Ya. Kalau tadi bab ibu-ibu. Dah. Kalau sekarang bapak-bapak nih, tapi tidak mengapa dibalik. Dibalik sekarang berarti kalau bapak-bapaknya enggak pernah, ibu-ibunya suapin bapaknya. Kan? Lihat kata Nabi, dengarkan. Wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhallah. Tidaklah engkau memberikan nafkah. Kau inginkan dengannya wajah Allah, ila ujirta 'alaiha, kecuali kau dapat pahala, hatta luqmah, sampai suapan taj'alha fi fimi imra'atik, yang kau berikan di mulut istri. Masya Allah. Jadi pulang tolong amalkan hadis ini. Mas, tadi kata Ustaz, aku minta disuapin. Pahalanya gede. Ya, tapi ya mungkin baiknya saling nyuapin gitu ya, Bu. Ya, gitu kan mesra tuh. Mengenang ya. Mengenang itu pacar lama kita. Oke. Nah, subhanallah. Di situ ada apa? Ada ihsan, ada kedamaian, ada sakinah. Ya, ini kayak musuhan, ini pakai piring, itu pakai piring. Ya, saya pernah makan dengan teman-teman di Saudi sama Syekh. Saya cerita, kalau di sana kan makannya senampan bareng, ya kan? Saya cerita, Syekh, saya bilang, di Indonesia itu makan, kami di piring, masing-masing dengan sendok dan piringnya masing-masing. Ya kan gitu kan, Bu ya? Ya, kata Syekh jawabannya apa? Emang lagi musuhan apa? Katanya. Emang lagi musuhan apa? Katanya kan? Jadi, ya jangan musuhan, minimal saling nyuapin nanti ya. Lanjut. Yang selanjutnya, bab tutur kata. Bab tutur kata. Surat Al-Baqarah ayat 83. Allah katakan, wa qulu lillahi husna. Wa qulu linnasi husna. Maaf. Wa qulu linnasi husna. Kata Allah. Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu lillahi husna. Ayatnya panjang tapi ini ada di pertengahan. Wa qulu lillahi husna. Lillahi kok. Linnasi husna. Berkata-katalah senantiasa baik kepada manusia. Bertutur kata baiklah. Ya. Bertutur kata baiklah. Nabi SAW mengatakan, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Sahih Bukhari dan Muslim. Dan kalimat-kalimat kita yang indah ini juga sedekah. Ya, naam. Merayu siapa dulu, Bu? Ya. Nah, ya, kalimat-kalimat indah ini sedekah. Bukan cacian, bukan makian, bukan ghibah. Ya, bukan ngadu domba, bukan ngibul, lah. Ya. Bapak Ibu, ibu-ibu, kita kadang-kadang ya basa-basi sama tetangga, gimana kabar, baik, ya. Setelah kita mengucapkan salam, gimana anak sehat? Subhanallah, senang. Ya. Daripada kita diam-diaman. Gitu kan? Nah, kalimat-kalimat yang thayyib, nasihat, ya, tegur sapa, gitu. Jangan ngamalkan hadis salah. Kata Ustadz, katanya Rasul bilang, siapa yang beriman kepada hari akhir, Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Akhirnya nggak ada yang baiknya, diam aja. Sama suami di kamar, diam aja. Hah? Sama anak, sama keluarga, diam. Basa-basi jadi baso. Betul. Iya, basa-basi. Gimana kabar pagi ini? Sehat? Ya, Masya Allah. Nah, jadi terkadang ngobrol ringan, ya bercanda di grup dengan keluarga, bercanda yang benar tapi, ya, tanya gimana kabarnya, lalu kita tegur. Sekarang ini Masya Allah, betapa banyak orang yang, ya, kehidupannya gersang, asing, ya, gitu. Maka
kalimat thayyibah dan ucapkan senantiasa kalimat yang thayyib. Makanya kata Imam Syafi'i, fakir qabla an tatakalam. Pikir dulu sebelum bicara. Jangan sampai ada kata-kata kita menyinggung, ya. Kata-kata kita yang menyakiti, apalagi sampai perkataan dosa, ghibah, ya, dusta, adu domba dan seterusnya. Lanjut. Bapak lagi nih. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, Masya Allah. Ini bab paling mudah nih. Tapi paling sedikit yang melakukan kecuali yang Allah mudahkan. Bapak, Bu. Ya terserah deh ke belakang ya. Yang keenam atau ketujuh saya akomodir semuanya. Oke. Bapak Ibu, Ibu-ibu, yang kesekian. Ya, yang selanjutnya ya. Nah, yaitu bab zikir. Masya Allah. Dengarkan apa kata Nabi, hadis yang sering kita dengar. Kalimatani. Kata Nabi ada dua kalimat. Khafifatani ala lisan. Ala lisan. Sangat ringan diucapkan di lidah. Gak butuh tenaga, gak butuh waktu, gak butuh modal. Gak butuh menentukan waktunya kapan. Dua kalimat sangat lisan, sangat ringan di lidah. Saqilatani fil mizan. Sementara di timbangan sangat berat. Di timbangan sangat berat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ya Allah. Dan ini contoh saja. Karena seluruh zikir sejatinya ringan. Ya Allah. Kata Nabi, bahagialah yang nanti di akhirat di buku catatannya banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Apalagi Masya Allah. Ya, kalimat yang paling, kata Nabi SAW, afdalu dzikir, the best of dzikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo, insyaallah ini ngelamun terus. Ya, mingkem terus. Serius. Ya. Naam, Masya Allah, pada dzikir ini kata Nabi, ketika seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, amalan Islam ini banyak banget, aku pengen semuanya, tapi siapa aku?" Ya. Ada enggak satu amalan yang aku bisa pegang dan aku bisa istiqamah menetap di atasnya? Apa kata Nabi? Antakuna lisanaka ratban bidzikrillah. Ya, untuk bisa mengejar semua dan kamu tidak bisa, maka tambahlah dengan senantiasa lisanmu basah mengingat Allah. Ya Allah. Ya, Allah katakan, "Fazkuruni azkurkum." Sini, zikir sama aku, nanti aku juga akan ingat kepada kalian. Ya, makanya kata Aisyah, kana Nabi yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi ya senantiasa mengingat Allah di setiap keadaan. Ya. Jadi gimana? Subhanallah. Ayo bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadilah kata Allah, wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan baginya itu ampunan dan pahala besar, maksudnya surga. Naam, yang kesekian. Ya. Naam, yaitu apa? Masya Allah. Ya. Yaitu al-ihsan ilal hayawan, berbuat baik ke hewan. Ya, ada apa? Ada hewan apa, Bung? Naam. Lihat di sini hadisnya yang sering kita dengar dalam Bukhari dan Muslim. Bainama kalbun yatifu biruknatin kada iktulul atas. Kata Nabi, ada seekor anjing dan dia berada di sekitar yaitu sumur dan hampir saja dia mati karena hausnya. Idra'atum ra'atum min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba lewat seorang wanita bagi penzina dari kalangan Bani Israel, ya, maka tersentuh hatinya. Masya Allah, muncul ihsannya, muncul sifat baiknya. Akhirnya apa? Subhanallah, fanaza'at mawqi'aha. Dia dicopot tuh sepatunya. Pastaqat, lalu dia masuk ke dalam sumur tersebut, dia ambil dengan sepatunya, ya, lalu dia kasih minum anjing tersebut, ya. Na'am faghafara laha bihi, maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan Allah ampuni dosanya. Ya Allah.
Tapi jangan diambil dalil yang nggak benar nih. Aku zina dulu nanti aku cari anjing nih. Lah, ya. Tidak. Tapi itu betul-betul memang dari hati yang nggak disengaja muncul kasih sayangnya. Amalnya ringan, amalannya sangat ringan. Ya, nah maka ma'asul muslimin. Maksudnya di sini ada apa? Ada ucing di rumah kita, ya, masya Allah. Ada apa lagi bu? Ada kelinci, ada apa? Burung, masya Allah. Saya kemarin safar beberapa bulan lalu safar ke satu tempat. Tiba-tiba ada seorang akhwat ibu-ibu, subhanallah, di kantongnya itu ada apa bu? Ini makanan ucing, Ustaz. Kemana-mana dia kasih ucing, subhanallah, luar biasa, ya. Maka ihsan kepada hewan, jangan malah disabet, ya, ditendang, jangan. Ya, minimal kalaupun nggak ngasih makan, ya kita, ya, tidak hardik dia. Lanjut sedikit lagi, yaitu berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid, khususnya bagi laki, ya Allah, ya, bagi laki-laki. Adapun ibu-ibu, naam, utamanya di rumah. Ada hadis ibu-ibu, nah, man ghassala wagtasal. Man ghassala wagtasal. Hadis tentang hari Jumat. Siapa yang membuat orang mandi dan dia pun mandi? Maksudnya apa tuh? Paham tidak? Hari Jumat. Siapa yang membuat orang mandi dan dia pun mandi? Maksudnya apa tuh? Siapa yang junub pagi-paginya bersama istrinya di hari Jumat? Ya, ini diantara sunnah ya. Yang punya suami tapi ya. Wa bakkar wa abtakar, dan dia pun tampil. Dia pun tampil menuju ke masjid. Wa masya wa lam yarkab, dan dia jalan kaki, enggak naik kendaraan. Dia junub, dia mandi, lalu dia pun tampil ke masjid, dia pun berjalan enggak pakai kendaraan. Wa dana minal imam, lalu dia pun mendekat imam di saf pertama. Pastama'a wa lam yalghi, lalu dia dengarkan konsentrasi imam khutbah dan tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena dengarkan bu, karena lahu bikulli khutwatin yaqtuha, ya, maka setiap langkah yang dia lakukan, ya, itu seperti dia puasa setahun dan sholat malam setahun. Setiap langkahnya. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Coba kalau masjidnya jauh berapa tuh? 100, 200, 300, 1000 langkah. Setiap langkah seperti dia puasa setahun, seperti dia qiyamul lail 1 tahun. Hadisnya sahih. Jadi ingetin suami hari Jumat ya. Ingetin apaan? Ke masjid. Ya, gitu. Ya. Ini paling bagus nih Ustaz kerja hadisnya ya. Gitu. Nah, ya. Kata Nabi apa tadi? Siapa yang dia membuat orang mandi dan dia pun mandi. Maksudnya yaitu bergaul dengan istrinya di hari Jumat, lalu dia tampil, lalu dia jalan kaki, tidak naik kendaraan, karena sunnahnya ke masjid tidak naik kendaraan. Ya, kemudian dia mendekat dengan imam, kemudian dia konsentrasi mendengarkan dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Maka kata Nabi, setiap pahala, setiap satu langkah, yaitu seperti dia setahun puasa dan setahun, masya Allah, sholat malam. Dan kata Nabi, rombongan pertama seperti berkurban apa? Unta. Masya Allah bu. Rombongan kedua seperti berkurban sapi. 3 domba. Ya, 4 yaitu kata Nabi seperti berkurban ayam. Yang terakhir telur ayam. Iya, Nabi bilang telur ayam, ya kan? Ya. Kalau khatib sudah naik, selesai. Maka ditutup, yaitu ditutup buku catatan. Lanjut sedikit lagi, satu lagi, yaitu taubat. Masya Allah. Taubat, Allahu Akbar. Bu, minta maaf sama Allah mudah nggak? Mudah banget. Kalau sama tetangga, susah. Bertahun-tahun punya dosa kita tetangga, lalu tiba-tiba kita naik motor, maafin gue ya, bangsat lu kan. Nggak akan diterima, susah. Kita mungkin harus sujud sama dia, tapi sama Allah, ibu sambil tiduran astagfirullah, sambil naik motor astagfirullah, bisa nggak bu? Diterima tidak? Diterima. Sambil makan astagfirullah, bisa. Sangat mudah, Allahu Akbar. Ya,
Sementara siapa di antara kita yang tidak berlumuran dosa? Maka subhanallah, taubat, tubu ilallahi taubatan. Apa kata Nabi? Yabna Adam, lau balagot dunubuka ananas sama. Hei anak Adam, kalaupun dosamu sampai meliputi seluruh langit. Allahu Akbar. Dosa apa tuh, Bu? Dosa meliputi seluruh langit. Summa astaghfar tadi. Lalu kau istighfar meminta ampun kepadaku. Ghafartu laka la ubali. Aku ampuni, tak peduli berapa dosamu. Allahu Akbar. Ayo. Ya. Banyaklah istighfar. Kalau Rasulullah setiap hari minimal 100 tidak ketinggalan, maka kita harus lebih, Masya Allah. Ya. Maka bertobat. Apalagi tadi, hijrah, Bu. Nah, hijrah. Tadi ada cerita hijrah tadi. Sahabat, subhanallah. Ya. Dari masuk Islam, lalu dia terbunuh. Kata Nabi, subhanallah. Belum pernah sujud masuk surga. Hijrah dari kafir kepada Islam. Hijrah dari syirik kepada tauhid. Dari bid'ah kepada sunnah. Dari maksiat kepada taat. Dan saya kira ini semuanya adalah ibu-ibu yang hijrah. Ada yang pernah tidak pakai kerudung dulu? Ada mungkin. Ada yang dulu kesukaannya goyang dompet. Ya. Sekarang masih suka. Aduh sih. Mungkin dulu kita, Masya Allah. Mungkin sebagian kita, maaf ya. Sebagian teman-teman yang sudah ngaji tato Hello Kitty di sini. Masya Allah. Iya, tato di sini, tato. Sampai sekarang sudah hijrah, alhamdulillah. Iya. Ayo segera hijrah. Hijrah dari syirik kepada tauhid, ya, dari maksiat kepada taat, dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Ayo kita hijrah. Dan hijrah itu bagian daripada taubat kita kepada Allah SWT. Sudah jam 11:15. Allahu alam, barangkali ma'asyiral muslimin, intinya apa? Ayo, Bu. Kalau walaupun cuma sedikit, tapi kalau beragam, ya, dan jangan anggap remeh yang sedikit, ya. Tidak semuanya di sini mampu berinfak 1 juta, ya, udah 1.000, 2.000, ya. Tidak semuanya mungkin hari yang di sini bisa tahajud 13-11 rakaat, ya sudah 2 rakaat, minimal witir jangan ditinggalkan. Ya, duha misalkan orang 8 rakaat, orang one day one juz misalkan sehari 1 juz, aduh Ustaz, ya sudah minimal 1 lembar, 1 halaman, ya, jangan dianggap remeh. La yukallifullahu nafsan illa, Bu, sekali lagi, standarnya di sisi Allah bukan sedikit atau banyak. Yang terkadang banyak tidak mesti gede di sisi Allah. Bahkan sebaliknya yang terkadang sedikit ternyata itu besar. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi beberapa poinnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu Muhammad. Barangkali itu semoga tidak ada yang bertanya. Ya. Baik. Terserah, saya kembalikan ke panitia. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz mengenai perbuatan baik kepada hewan. Ya. Boleh yang sudah punya keperluan izin boleh. Jadi saya pernah mendengar salah satu kajian atau ada hadis yang menyebutkan pada Ustadz, kalau kita memelihara kucing itu katanya peliharaan kesayangan Nabi. Ya, di satu sisi saya mendengar kita tidak boleh memelihara binatang yang bertaring di rumah kita. Oh, pertanyaan bagus. Ya. Pertanyaan bagus. Katanya kucing peliharaan kesayangan Nabi. Wallahu alam, statement itu juga, sekali lagi maaf, statement itu juga perlu digarisbawahi. Kalimat kucing peliharaan kesayangan Nabi tidak juga. Tetapi memang ada seorang sahabat sampai digelari Abu Hurairah, Abu Kucing. Artinya memang bagus nyayangi kucing, bagus. Bahkan kata Nabi ketika ada air di rumah Ummu Salamah, pernah diminum kucing,
Lalu kata Ummu Salamah, ya Rasulullah tadi minum kucing di situ. Kata Rasulullah, innaha tawafuna alaikum. Kucing itu adalah hewan yang suka berkeliling di tengah kalian, maksudnya tidak najis. Ya. Tapi dia haram, tidak boleh disembelih ya. Tidak boleh disate. Nah, tidak najis tapi haram, ya. Karena kaidahnya setiap yang najis haram, tidak setiap yang haram najis. Ya kan? Maka memelihara kucing baik. Namun Ustaz katanya tidak boleh melihara yang bertaring, tidak juga. Ya, karena Nabi SAW dalam hadisnya larangan memelihara yang bisa mengurangi pahala anjing. Ya, kata Nabi SAW, maniktana kalban ila kalba saydin. Barang siapa yang mengurus anjing di dalam rumahnya, ya, maka Allah kurangi pahalanya setiap hari 1 qirat. Berapa 1 qirat? Sebesar gunung Uhud, kata Nabi. Nah, jadi tapi itu pun kalau di dalam rumah. Adapun di luar rumah dia menjadi anjing penjaga kita atau jaga apa namanya ternak kita, tidak ada masalah. Sebagaimana Ashabul Kahfi pun bersamanya anjing tapi di luar, nggak ikut bersama mereka. Ini mah anjing ditekepin tidur bareng ya. Walaupun anjingnya cantik, karena anjing ada yang cantik katanya ya. Nah, tetap anjing, nggak berubah jadi monyet. Ya, tetap statusnya segagah apapun, secantik apapun tetap anjing. Ya. Dan yang ngurus anjing sebetulnya agak rugi dikit. Kenapa? Karena namanya bertambah. Siapa ini? Anjing siapa? Anjing Ahmad katanya. Anjing siapa? Anjing Aisyah katanya. Musibah ini. Ha. Ada yang lain? Jadi yang dilarang anjing, Bu. Silakan. Cicak, na'am, dibolehkan dibunuh dan di hari Selasa disunahkan ya. Na'am. Na'am, cicak disunahkan dibunuh. Na'am, jangan dipelihara cicak. Disunahkan dibunuh, disunahkan dibunuh. Boleh. Ya. Ya, ibu-ibu punten. Jangan abah awas. Yang sekarang juga lagi rame makoli itu. Dia katanya berbahasa dengan semut, bahasa Ibrani. Apa itu? Gufronaka. Sama Gufronaka namanya. Ya. Mama Gufron katanya. Gufronaka itu keluar dari WC, Gufronaka. Ya. Baik. Naam. Jangan aneh ibu-ibu, jangan aneh. Ya, oleh karena itu kita harus punya standar. Standar kita ya yaitu tadi sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Apa yang ibu sebutkan tadi di Sri Fulan lah, ya Mama Fulan lah, subhanallah. Ya, kalau kita timbang dengan literatur agama yang hak dari Nabi, mereka sudah sangat jauh luar biasa, melenceng. Di atas apa? Di atas syubhat pemikiran yang keliru dan masalahnya di sekitarnya banyak orang jahil. Jangan abah fulan, jangan mama fulan, nanti dajjal pun banyak pengikutnya. Dajjal pun banyak pengikutnya. Siapa pengikutnya? Orang-orang jahil. Oleh karena itu pentingnya kita nuntut ilmu. Ilmu berdasarkan cahaya Quran dan hadis agar kita bisa ya membedakan, oh ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Naam. Iya, fadhal. Dengan kemampuannya, iya. Pertanyaan bagus, alhamdulillah. Ya, nah, terkadang ada orang, Bu, masya Allah, diberikan kemampuan puasa tapi sholat malam susah banget, bau bangun malam. Ada yang kemampuan sholat malam puasa tapi untuk infak susah banget. Ada yang dikasih kekuatan infak, maka ya dia manfaatkan apa yang dia mampu. Ya, maka standarnya bab yang ditanya oleh ibu, pertama minimal yang wajib tidak bisa ditawar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha bukan berarti yang wajib
boleh gugur. No. Nanti Ramadan, kecuali dalam keadaan udur. Kalau Ramadan itu tidak bisa ditawar-tawar, itu fardu ain, itu rukun Islam. Ya. Adapun yang sunnah-sunnah ketika dia mampu, alhamdulillah. Ketika tidak ada masalah, ada bab lain berarti. Kejar bab lain, bab salat malam, bab infak, bab sedekah. Ya. Namun tidak mengapa dia pun berusaha pelan-pelan. Mungkin mulai Senin Kemis Seninnya saja, ya, atau Kemisnya saja, atau Senin Kemis, ya. Dan seperti itu, minimal mungkin sebulan 3 hari dalam sebulan. Jadi sekali lagi, ketika kita merasa tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan satu amalan, jangan ditutup amalan yang lain, karena pintu-pintu kebaikan dibuka banyak. Makanya Imam Nawawi punya bab dalam Riyadhus Shalihin, bab yaitu kasratu turukil khair, banyaknya jalan kebaikan. Tertutup ini, terbuka jalan-jalan yang lain. Ya, maka kita bisa amalkan dan amalkan jalan yang lain. Naam. Kita cukupkan ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.